selamat sore. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya Iya. Kak. Perkenalkan saya Safina dari mahasiswa Poltekkes Yogyakarta jurusan Ekonomi. Di sini saya ingin melakukan konseling, yaitu tujuannya untuk mengetahui pola makan kakak gitu. Itu udah seimbang belum, dan mengetahui jumlah asupan kakak udah terpenuhi belum gitu Kak. Gitu. Sebelumnya konseling dilakukan selama 20 menit Kak. Kak apakah bersedia? 20 menit. Ya. Baca ya. Baik, namanya kakak siapa? Irfan, Untuk umurnya 18 tahun sekarang. 18 tahun. Baik, ada keluhan apa Kak? Kira-kira? Nggak ada keluhan sih sekarang. Nggak ada keluhan ya? Iya. Untuk aktivitasnya apa aja Kak sehari-hari gitu? Ya, aktivitasnya senormalnya anak SMA aja, Mbak. Kayak kalau pagi ya sekolah, kalau sore ya mungkin main, kalau nggak basket atau futsal sama teman-teman gitu. Di sini saya ingin tahu Kak ini apa kebiasaan makan kakak gitu selama Iya. 1 bulan atau 1 minggu seingat kakak gitu ya. Baik, untuk makanan pokok itu ada kayak nasi putih, singkong, terus kentang, mie gitu. Kakak kira-kira makan apa dalam 1 bulan terakhir? Mungkin pokok yang utama itu nasi, itu 2 kali sehari, per hari 2 kali kali ya. Ya. Tuh, terus kentang goreng mungkin kayak kalau nongkrong gitu mungkin 2 kali per minggu, atau ya 2 kali per mingguan gitu, sama mie instan 5 kali lah per bulan. Untuk nasi putihnya itu 1 kali berapa sendok? Satu centongan nasi gitu. Untuk kentang gorengnya 1 kali berapa banyak? 1 porsi itu kurang tahu seberapa banyak, cuman 1 porsi, Untuk mie instannya? 1 bungkus. Baik, untuk lauk hewaninya itu ada ayam, telur, ikan, terus itu kira-kira makan apa Kak? Ayam goreng itu 2 kali per minggu, kayak per potongnya 1 gitu, 1 potong sekali, 1 potong. Terus ada telur ayam juga, itu mungkin 1 kali ya per hari, sering itu 1 butir. Sama sering berapa kali lele gitu, kayak 3 kali per minggu 1 ekor. Untuk ayamnya ya Mas Kak? Ayam goreng gitu, Bagian apa? bagian dasi? paha. Untuk telur ayamnya telur ayam meras ya Kak? Iya, Baik, ada lagi? udah itu aja. Untuk lauk nabatinya kayak tempe, tahu, Oh. oncom, gitu. Tahu tempe mungkin. Tempenya 2 kali sehari, itu dua potong. Terus tahu 3 kali sehari juga 2 potong. Ada lagi? Udah itu aja. Untuk sayurnya? Sayur cuman makan kangkung ya. Kangkung biasanya di apa Kak? Ditumis kangkung gitu. Itu berapa kali? Itu mungkin 2-3 kali per minggu, 2 kali per minggu. Berapa banyak Kak? 1 porsi, untuk sendok mungkin ya. 1 sendok sayur. Iya, 1 sendok sayur. Ada lagi Kak? Udah itu aja. Ya Kak.
Untuk buahnya Buah ini agak jarang Mbak, cuman nanas mungkin ya. nanas ya. Nanas itu juga cuman 1 kali per minggu, mungkin setengah buah itu buat nyemil. Ada lagi Udah itu tok sih Bu. untuk minumnya teh, kopi, Oh kalau minum kopi sering. Kopi itu bisa 3 kali sehari, 1 gelas gitu, 3 gelas per hari gitu. Terus teh manis juga sering, 1 kali sehari. Air putih agak kurang, kayaknya jarang air putih. jarang ya. Jarang. Sama sekali enggak itu, atau misalkan kayak 1 minggu berapa kali, atau kalau misalkan kadang-kadang ya biasanya itu Kadang-kadang. kayak 1 minggu berapa kali gitu Kak. Mungkin kayak per hari cuman 3 gelas 4 gelas, itu pun kalau mau basket atau habis basket gitu. Kalau untuk snacknya Snack cemilan gitu berarti. iya cemilan Oh, kayak jajan apa gitu Kak biasanya. tahu bulat, sotong gitu. Terus mendoan yang di tempe goreng gitu. Terus risol juga. Tahu bulatnya berapa banyak Kak? Tahu bulat sama sotong itu biasanya kayak beli cuma 3.000, itu berarti dapat 3 sama 3. Tahu bulatnya 3, sotongnya 3 gitu. Itu kira-kira 1 minggu berapa kali? 3 kali ya, 3 4 kali, 3 kali lah. Untuk mendoannya berapa kali? Doanya 2 kali, 3 kali, selingan lah kalau enggak 2 kali aja. Per minggu itu Per minggu 2 kali per minggu. berapa banyak Kak? 2 potong mendoan. Untuk pisaunya Risolnya 2 kali juga per minggu buat selingan. 1 potong aja lah cukup biasanya. Kakak ada makanan yang disukai apa? Nggak ada sih. Makanan yang alergi makanan? Nggak ada juga. Nggak ada. Baik Kak, saya ingin menjelaskan ya Kak, Ya, untuk pemenuhan gizi pada remaja gitu. Itu dari gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu Kak. Untuk pemenuhan asupan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip aneka ragam pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi gitu Kak. Gitu. Untuk di sini itu ada isi piringku, jadi untuk lauknya itu dalam 1 kali makan ya Kak ini. Nah itu tuh sepertiga dari setengah isi piringku gitu, dari isi piring. Untuk buah-buahan juga sama. Untuk makanan pokoknya itu 2/3 dari setengah piring. Dan untuk sayurnya juga sama segitu. Gitu. 2/3. 2/3 dari setengah piring. Nah jadi tadi itu kan ada keanekaragaman pangan. Jadi dalam 1 piring itu harus ada lauk pauk, buah, sayur, makanan pokok. Kemudian, nah ini Kak, jadi ada masalah nutrisi pada remaja jika tidak tidak dikontrol gitu, itu ada anemia. Itu suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 12,5. Biasanya itu nanti dicek gitu Kak, dicek darah. Nah anemia itu juga dikenal sebagai kurang darah gitu Kak. Nah itu nanti kayak jadi pusing gitu, kurus, keadaan di mana anak remaja mengalami kekurangan gizi itu kayak misalkan kurang karena tidak seimbang gitu Kak asupannya.
obesitas juga, kemudian berat badan, akibat dari penimbunan lemak berlebih, kegemukan, dan obesitas dapat disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Jadi kayak dari temen gitu, kebiasaan makan temen juga bisa mempengaruhi kakak gitu. Yaitu pola makan yang tidak memenuhi prinsip gizi seimbang dan kurangnya aktivitas fisik gitu kak. Gitu. Langsung aja. Untuk menilai status gizi itu tuh jadi ada perhitungannya gitu kak. Oh iya iya iya. Coba, yuk. Untuk IMT sama dengan berat badan dalam kilogram gitu dibagi tinggi badan dalam meter gitu dikali tinggi badan dalam meter gitu kak. Gitu nanti hasil perhitungannya itu ada klasifikasinya gitu kak. Ya nanti ada kurus, normal, gemuk gitu. Nanti ini hasil perhitungannya tuh ini terus nanti ini klasifikasinya. Nanti kalau misalkan kurang dari 17 itu berarti kurus tingkat berat. Iya. Nanti kalau hasilnya 17 sampai 18,4 itu klasifikasinya kurus ringan tergolong kurus. Untuk normalnya itu 18,5 sampai 25 gitu hasilnya. Oh iya. Gitu. Nah, jadi ada aksi menjadi gizi seimbang pada remaja. Yang pertama itu biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok, terus batasi konsumsi makanan manis, asin, gula. Itu kayak yang tadi kakak makan, kayak sotong gitu ya jajanannya ya. Iya, sotong. Bulat. Nah itu untuk aktivitas fisiknya juga harus cukup. Dan biasakan konsumsi lauk yang mengandung protein tinggi. Punya kak udah benar itu dari telur, ayam gitu ya. Terus cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Biasakan sarapan pagi. Kok biasanya sarapan pagi? Enggak, jarang. Nah itu harusnya diperbaiki. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman, minimal 2 liter per hari. Ya. Terus banyak makanan sayuran dan buah-buahan. Terus biasakan membaca label kemasan. Itu pilih makanan tanpa pengawet, warna mencolok, penyedap pemanis buatan dan kenyal. Itu dan syukuri dan nikmati aneka makanan gitu kak. Gitu. Kak, jadi aku ada 2 alternatif nih. Yang pertama itu tuh kakak ganti snacknya. Yang kakak tuh tadi makan bulat, soto, mendoan, risol. Nah itu kan gorengan ya. Bisa diganti dengan buah karena asupan makan buahnya tuh kurang ya. Kira-kira kakak suka buah apa gitu kak? Buah naga sama buah mangga sih. Dua itu enak. Nah itu atau kalau kak yang kedua itu ningkatin air putihnya dan apa ya dikurangin gitu kak tehnya. Oh iya. Dari 2 alternatif itu kira-kira kakak bersedia yang mana ya? Yang buah kali ya. Buah ya. Ya nanti mungkin nanti apa ya untuk bisa jadi kebiasaan itu tuh nanti siapin to do list terapin di Google Calendar gitu. Kakaknya kira-kira enaknya mana? Yang penting dibikin reminder aja sih. Reminder ya? Iya, ada pengingatnya gitu. Kira-kira nanti mau dibawa di sekolah gitu kak atau gimana? Bisa juga di sekolah, nanti kan biar nggak jajan-jajan gitu di sekolah. Iya. Nanti kakak nyiapin sendiri kah atau disiapin sama keluarga? Mungkin bisa, kalau nggak kesiangan mungkin nyiapin sendiri, dibikin bekal gitu mungkin bisa. Iya, bisa
bisa kayak gitu aja mungkin ya. Baik kak, ada kesulitan nggak kak? Misalnya nanti kayak keberatan nggak kira-kira gitu? Enggak kali ya. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Baik kak, jadi kakak nerapin yang pertama ya kak? Iya. Baik, sesi konselingnya udah selesai nih kak. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyain itu Iya. nanti aku kasih nomornya aja kak. Biar apa ya? Dan kalau misalkan ada kendala hambatan, kalau misalkan susah nih terapinya, nah itu nanti bisa dikonsultasiin kak. Iya. Baik kak, terima kasih udah menyempatkan buat melakukan konseling ini. Iya. Semoga nanti pola makannya semakin membaik. Ya. Terima kasih kak. Iya, sama-sama.